beserta rombongan berkenan memasuki tempat acara. Yang kami hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati anggota DPD RI, yang kami hormati pimpinan DPRD dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Bapak Ibu pimpinan SKPD, segenap undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kami aturkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di Gedung Gratama Pustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara peresmian gedung sekaligus launching layanan perpustakaan di Gedung Gratama Pustaka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah zat pengatur alam seisinya, dan Engkau pulalah yang menentukan segalanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Desember tahun 2015, kami dengan tulus dan ikhlas berdoa memohon kehadirat-Mu ya Allah pada acara launching layanan perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peresmian Gedung Gratama Pustaka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahilah kami yang berkumpul di tempat ini kekuatan lahir dan batin serta petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kami jalan yang lurus yang Engkau ridhoi dan bimbinglah kami. Semoga dalam launching layanan perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan peremisan Gedung Gratama Pustaka berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun.
Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat anggota DPD RI, yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Wakil Ketua DPRD beserta anggota Komisi A, yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pula Kepala BPAD seluruh Indonesia, Kepala SKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita dapat hadir dalam acara peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Geraha Tama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Gubernur dan para tamu undangan yang kami hormati, Gedung Layanan Perpustakaan Geraha Tama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri di atas tanah seluas 2,4 hektar dengan luas bangunan fisik 9.000 meter persegi telah siap menjadi destinasi edukatif rekreatif bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena gedung ini dirancang dengan mengakomodir fungsi perpustakaan sebagai institusi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Bangunan ini mempunyai 4 sirip yang apabila dilihat dari atas laksana baling-baling yang berputar, yang tidak lain adalah menggambarkan pergerakan atau dinamisasi seorang manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan hidupnya yang diwujudkan dalam 4 pilar, yaitu prakoso, agung, wulung, dan wangi. Dan itulah capaian kesempurnaan pribadi orang Jawa. Pembangunan gedung perpustakaan ini membuktikan betapa besarnya perhatian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika kau ingin tahu tentang dunia, perihal kehidupan dan budayanya, buku dan arsip adalah sumbernya, membuka wawasan diri kita. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadikan masyarakat maju dan berbudaya. Aku senang datang ke perpustakaan, sumber ilmu dan pengetahuan kita. Jadikan perpustakaan inspirasi kita, kunjungi dan jadi tahu dunia. Aku senang datang ke perpustakaan, sumber ilmu dan pengetahuan kita. Jadikan perpustakaan inspirasi kita, kunjungi dan jadi tahu dunia. Kunjungi dan jadi tahu dunia. Terima kasih Bapak Gubernur, dan mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan para pemenang. Yang terhormat para tamu undangan, hadirin, pustakawan, serta pemerhati perpustakaan yang berbahagia. Sejak memasuki sekolah, kita merasakan tidak asing dengan kata perpustakaan. Namun kedekatan kosakata itu tidak paralel dengan minat kunjungannya. Perpustakaan memiliki 2 fungsi pokok, sebagai tempat menyimpan buku atau naskah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, perpustakaan harus berperan menjadi pusat belajar masyarakat atau learning center dan wahana demokratisasi informasi. Dengan demikian, perpustakaan menjadi peranata di mana kita temukan kembali informasi yang permanen dan luas ruang lingkupnya, sehingga memiliki efek sosial, ekonomi, politik, dan edukatif. Tetapi bila hanya disimpan sebagai koleksi saja, ilmu akan stagnan. Berbagai informasi paper-based telah banyak tersedia dalam edisi elektronik. Bahkan produk informasinya ada yang hanya tersedia dalam bentuk elektronik saja. Pertumbuhan pesat informasi elektronik base ini
telah melahirkan electronic library atau digital library, di mana berbagai informasi seperti dokumen, gambar, suara, dan video clips bisa diakses dalam bentuk CD atau flash disk melalui internet dan dimuat pada komputer standalone atau jaringan, sehingga lewat multimedia lebih mudah mengakses informasi. Namun perpustakaan tetap menyimpan media cetak sebagai koleksi utama dan hanya digantikan oleh media elektronik jika biayanya lebih murah dan mengaksesnya lebih mudah daripada media cetak. Peristiwa ini mirip tak kala mesin cetak ditemukan di Eropa, mesti Cina sudah mengenalnya lebih lama. Semula buku hasil cetakan tidak bisa menggantikan manuskrip, tetapi ketika teknologi cetak mampu menghasilkan buku lebih cepat dan murah, maka manuskrip hanya dikenang menjadi monumen sejarah. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam upaya mengembangkan fungsinya ke arah IT base itulah, para pustakawan harus menumbuhkan masyarakat yang tetap punya minat baca. Pada gilirannya diharapkan akan tercipta generasi bangsa yang berpengetahuan, berdaya saing, dan mampu mandiri dari segala ketergantungan bangsa-bangsa lain. Hal ini menegaskan pustakawan bukanlah jabatan buangan, karena membutuhkan standar profesi kreatif inovatif guna mengubah tradisi bertutur menjadi gemar membaca. Rendahnya budaya baca ini bisa dilihat dari jumlah buku baru yang terbit yang hanya sekitar 9.000 judul setiap tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang menerbitkan 15.000 per tahun, Vietnam 45.000 per tahun, sedangkan Inggris menerbitkan 100.000 per tahun. Kesenjangan budaya baca ini akan semakin terlihat kalau dibandingkan dengan Jepang. Di sana tiras koran setiap hari mencapai 60 juta, padahal penduduknya hanya 125,6 juta. Di Jepang rata-rata pembaca koran 1,2 sampai 1,3. Artinya tiap 2 atau 3 penduduk, 1 diantaranya baca koran. Mungkin tiap rumah di Jepang berlangganan 1 sampai 2 koran, sehingga tidak heran banyak mempengaruhi hidup mereka dalam banyak aspek, seperti budaya, ilmu, teknologi, sosial ekonomi, demokrasi, dan kreativitas individu. Lompatan budaya menonton dari budaya tutur tidak saja melemahkan budaya baca, tetapi juga menghilangkan sensitivitas terhadap bacaan. Yang sama artinya dengan stagnasi budaya yang menjebak masyarakat tetap berada dalam budaya tutur. Dalam perspektif sosiologis, budaya oral menunjukkan posisi rendah dalam perkembangan peradaban manusia. Sebagaimana dijelaskan Authie Conte, bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap utama yang ditentukan menurut cara berpikir dominan: teologis, metafisis, dan positif. Sejalan dengan itu, bergeseran bergerak dari alam mitis, lalu ontologis, kemudian fungsional. Ada 2 kesamaan dari kedua ahli itu. Pertama, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh 3 tahap dan selalu mengedepankan rasionalitas yang melahirkan kesamaan. Kedua, bahwa iptek merupakan komponen utama kemajuan peradaban. Semakin baik penguasaan atas beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati pada tahap yang ketiga, apapun namanya. Dalam 3 fase ini, budaya lesan berada pada fase pertama dan permulaan fase kedua. Ini artinya budaya membaca suatu masyarakat menjadi ukuran kemajuan peradaban. Dengan kata lain, semakin tinggi budaya membaca, semakin tinggi pula taraf peradaban masyarakat tersebut. Demikian sebaliknya. Jika menggunakan perspektif person, sebenarnya kita
masih berada dalam fase mitis dan ontologis, sekalipun hidup dalam peradaban modern. Pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasikan budaya tutur yang mitis itu menjadi budaya baca yang positivistik. Dengan kata lain, bagaimana memodernisasikan masyarakat Indonesia agar mencapai tataran berpikir fungsional. Karena cara berpikir fungsional inilah yang harus kita kembangkan, sehingga ilmu berwatak transformatif dapat digunakan untuk meningkatkan peradaban bangsanya. Jikalau hal-hal itu bisa dijalankan, seraya memperkuat konektivitas dan jaringan kerja, disertai peningkatan mutu penelitian aplikatif yang memiliki nilai guna, bisa diharapkan kita mampu menciptakan dampak berganda di sektor-sektor lain. Hadirin sekalian yang terhormat, berhadapan dengan fenomena perubahan yang terjadi, kini pustakawan harus memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas apa sesungguhnya yang berubah dan apa yang tetap sama. Nilai-nilai yang menjadi dasar profesi pustakawan kelihatannya akan tetap sama, tetapi cara nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan dan operasi akan mengalami perubahan secara mendasar dan drastis. Misi perpustakaan menyediakan dan mengelola akses terhadap sumber informasi tetap relevan, tetapi teknologi dan cara melakukannya mengalami perubahan. Penyediaan informasi berbasis cetak tidak lagi cukup memadai, tetapi harus dilengkapi dengan informasi berbasis elektronik yang berkembang pesat. Pustakawan DIY harus mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan program Jogja Library for All, karena akan memantapkan jaringan sinergi antar perpustakaan lintas perguruan tinggi dan lintas daerah yang didukung oleh Indonesia Digital Library Network. Kesemuanya itu guna membangkitkan minat baca bangsa Indonesia agar semakin meningkat karena digoda oleh rasa keingintahuan untuk menambah ilmu. Perpustakaan dianggap prasarana penting, sehingga orang zaman dahulu pun selalu menempatkan perpustakaan di kuil, istana, biara, atau katedral. Penempatan lokasi itu menjadi konvensi sampai sekarang. Yogyakarta sebagai mata air, kearifan Indonesia harus kita jaga dan kita kembangkan bersama. Disinilah diharapkan agar perpustakaan dapat mengubah budaya wacana ke budaya membaca, menuju budaya kerja yang cerdas, inovatif, dan kompetitif. Dengan ini, layanannya saya nyatakan dibuka secara resmi untuk publik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar dapat menjadi wahana peningkatan minat baca masyarakat Indonesia, sekaligus jembatan informasi edukatif bagi warga masyarakat yang dampaknya semakin luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Dan acara akan kita lanjutkan dengan peninjauan gedung. Untuk itu kami mengundang Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Ketua Kadin, Ketua KONI, Ketua KNPI,
Minat bacanya semakin tinggi ya. Jadi kami mentargetkan setiap harinya itu 1.000 pengunjung. Baik itu mereka yang datang membaca, mereka yang datang di outdoor maupun mereka yang datang rekreasi. Karena tempat ini tidak hanya sekedar perpustakaan, tempat buku, penelitian, informasi, tapi juga rekreasi. Jadi sangat berharap bahwa masyarakat DIY betul-betul bisa memanfaatkan ini karena ini adalah milik mereka. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut? Jadi kami tahun 2016 akan selalu memperbaiki setiap bulannya dengan tema ya. Apalagi di sini juga ada Technocation Corner yang itu juga akan mengambil tema setiap bulannya. Tapi secara umum kami juga akan mengambil tema karena perpustakaan kalau tidak dimainkan dengan tema setiap bulannya maka itu akan menimbulkan kejenuhan. Jadi misalnya tema pada bulan ini tentang pertanian. Nah, semua buku tentang pertanian kita munculkan. Mungkin pertanian bisa dibagi-bagi ya, pertanian apa, kemudian kalau perikanan apa. Tapi ada temanya. Dan itu bisa memberdayakan masyarakat setempat. Misalnya temanya tentang batik Jogja. Nah, itu semua buku tentang batik Jogja kita keluarkan, film tentang batik kita keluarkan, bedah buku tentang batik, bahkan implementasi real bagaimana membatik. Yang menjadi unggulan yang membuat perpustakaan ini beda dengan perpustakaan lain apa? Yang pertama adalah koleksi langkah ya. Karena koleksi langkah kita itu betul-betul unik. Dari tahun 1755 kita sudah punya koleksi itu. Bahkan kemarin saya dilapori oleh salah satu pustakawan melakukan sebuah buku komunikasi antara De Angelis dengan Sultan kedua pada saat itu ada bukunya tersendiri. Nah, itu kita jaga dengan baik karena ternyata banyak hal yang dari koleksi langkah itu memberikan inspirasi kepada kita untuk bergerak ke depan lebih bijaksana. Bagus lagi. Selain koleksi
Langsung kita masuk lagu syukur ciptaan Habib Kiai Haji Muntahar tahun 1946. Hadirkan Tuhan di dalam dirimu, hadirkan tanah air di dalam dirimu, hadirkan harapan-harapan, cita-cita, keindahan masa depan untuk engkau anak-anak muda sampai kepada anak-anak dan cucu kita semua.